Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Yang paling sulit diampuni adalah diri kita sendiri. Sungguh malang sekali bahwa kita cenderung untuk menyalahkan diri kita sendiri. Kita menyakiti diri sendiri dengan melakukan kriminalisasi atas diri kita sendiri, dan dengan bertubi-tubi kita sering menyalahkan diri sendiri. Kita melukai diri kita sendiri. Mata kita pun begitu tajam melihat kesalahan-kesalahan dan kegagalan-kegagalan sendiri. Kita benar-benar menderita karena racun kesalahan yang membenamkan diri kita. Sikap kurang menghargai diri sendiri, perasaan bersalah yang tidak wajar, dan perasaan yang tidak berarti adalah penyakit yang menimpa banyak orang di antara kita saat ini. Mintalah kepada seseorang untuk mendaftar hal-hal buruk, dan biasanya paling cepat satu halaman bisa segera kita penuhi dengan hal-hal buruk yang kita lakukan. Tetapi bila kita diminta untuk mendaftarkan hal-hal yang baik yang pernah kita lakukan, maka itu terasa lamban dan amat sulit untuk kita memulainya. Inilah Bapak Ibu misteri ketidakadilan yang diri kita sendiri alami. Roh insani kita menjadi begitu ruwet sehingga kita hidup dalam suatu lingkaran kebencian terhadap diri kita sendiri. Kita lalu menjadi buta terhadap keindahan dan kebaikan batin kita. Kita menghakimi diri kita sendiri sebagai pribadi yang buruk, pribadi yang hina, dan pribadi yang menjijikan. Nah, saudara terkasih, malam ini saya akan mengantar kita sekalian untuk harus mampu mengampuni diri sendiri sebagai jalan pembebasan atas hidup kita. Tuhanku,
terkasih, ada sebuah kisah nyata yang dituturkan seorang sahabat tentang seorang yang dihantui oleh masa lampaunya, yang hidupnya sungguh memprihatinkan karena terbebani oleh kesalahan-kesalahan masa lampau yang mengerikan. Nah, pada suatu minggu malam, seorang imam di California sedang bersiap-siap untuk pergi tidur sesudah hari yang sibuk sekali. Seorang laki-laki sedang sekarat. Ia kebetulan seorang Katolik dan menginginkan agar pastor datang berjumpa dengan dia di rumah sakit. Imam itu merasa enggan karena malam itu badai sedang mengamuk. Tetapi ia memutuskan untuk pergi. Begitu tiba di rumah sakit, ia masuk ke ruang laki-laki yang sedang sekarat itu. Imam itu memperkenalkan diri, tetapi disambut dengan kata-kata yang sangat kasar. "Inyalah engkau ke neraka," kata orang sakit itu kepada imam. Badai di luar semakin memburuk, maka imam itu memutuskan untuk berkeliling di rumah sakit sejenak. 1 jam kemudian, pastor imam itu menghampiri laki-laki itu lagi, dan pastor memperkenalkan diri. "Saya seorang imam Katolik. Bapak sedang menghadapi ajal. Apakah Bapak yakin bahwa saya sama sekali tidak dapat membantu?" Sekali lagi, laki-laki itu marah kepada imam itu dan minta agar imam itu tinggalkan dia sendirian karena beberapa alasan. Apa yang diputuskan oleh imam itu? Imam itu memutuskan untuk mencoba lagi dan mencoba lagi. Ia menunggu 1 jam lagi. Kemudian imam itu masuk ke ruang si sakit untuk terakhir kalinya. Dan Bapak Ibu, sangat mengejutkan. Laki-laki yang sekarat itu menyambut imam itu dan berkata, "Baiklah, saya kira ada baiknya saya bercerita kepada pastor." Kemudian ia mulai menceritakan riwayat hidupnya. Dia katakan 40 tahun sebelumnya ia bekerja sebagai pengatur sinyal pada rel kereta api. Pada masa itu segala sesuatunya dilaksanakan secara manual. Kebetulan waktu itu masa Natal, dan ia terlalu banyak minum. Ketika kereta api lewat dan semakin mendekat, ia menarik tuas yang salah. Kereta api itu meluncur di jalur yang salah dan menabrak sebuah mobil yang sedang menyeberang rel. Seorang perempuan dan 2 anaknya meninggal seketika. Ia mengatakan kepada imam itu bahwa sejak saat itu ia menjalani hidupnya dengan mendendam rasa bersalah terhadap diri sendiri. Ia menyimpan sendiri peristiwa itu. Karena itu dia tidak bergairah lagi dalam hidup dan putus asa. Saudara-saudara yang terkasih, sang imam terus mendengarkan dengan penuh perhatian kisah yang dituturkan oleh Bapa yang sedang sekarat itu. Dan sang imam pun sesekali melontarkan pertanyaan kepadanya mengenai tanggal
dan waktu kejadian peristiwa kecelakaan itu. Kemudian sang imam, pastor itu berkata kepada laki-laki yang menghadapi ajal itu, "Saya ingin Anda mendengarkan saya sungguh-sungguh. Anda pasti tidak mengetahui hal ini. Di dalam mobil itu ada lagi seorang anak kecil selain ibu dan 2 orang perempuan. Anak kecil itu selamat. 2 saudaranya perempuan meninggal bersama ibunya. Tetapi anak kecil itu selamat. Ketika anak itu tumbuh menjadi dewasa. Anak itu menjadi seorang imam. Saat ini juga imam itu sedang berbicara dengan Anda. Dan saya ingin Anda tahu bahwa saya mengampuni Anda atas kematian ibu dan 2 orang saudara perempuan saya." Saudara-saudara terkasih, laki-laki itu yang telah menjalani seluruh hidupnya dalam penjara kebencian diri, rasa bersalah, dan kriminalisasi dirinya sendiri yang amat menakutkan, dapat mendengar dari imam kata-kata pengampunan yang membebaskan dia. Akhirnya ia dapat memaafkan dirinya sendiri saat ia mendengar kata-kata absolusi dari imam. Tetapi juga kata-kata pengampunan dari anak kecil yang saat ini telah menjadi imam, yang telah kehilangan ibu dan 2 saudaranya dalam kecelakaan 40 tahun yang lalu. Dan bapak itu lalu meninggal dalam damai. Saudara-saudari yang terkasih, yang paling menyentuh hati kita adalah sehubungan dengan cerita itu, yakni keanehan yang mengagumkan dari suatu perumpamaan yang kebetulan terjadi. Betapa indahnya saat itu sebagian dari kita yang sedang diuji oleh perasaan cemas dan rasa bersalah mengenai dosa-dosa masa lampau harus belajar mengasihi diri sendiri. Pelajaran ini harus kita jalani dalam terang kasih Allah yang begitu besar terhadap kita. Pertama-tama kita harus percaya bahwa Allah mengampuni kita ketika kita sungguh-sungguh menyesal. Allah tidak menuduh kita dengan jari yang terancung ke arah kita. Ia tidak menghitung-hitung kesalahan-kesalahan kita dengan maksud supaya kita membayar kembali dengan hukuman di masa depan. Sekali kita menyesal, kita menerima karunia pengampunan dari Allah dengan cuma-cuma. Didasarkan pada pengetahuan yang jelas mengenai kasih Allah yang tak bersyarat ini kepada kita, kita dapat membuang jauh-jauh sikap menghukum diri sendiri. Dengan memandang mata Yesus yang penuh belas kasih, kita akan menemukan kembali kedamaian dalam diri kita. Saudara terkasih, inilah bedanya antara Petrus dan Yudas. Keduanya telah melakukan kejahatan yang kejam, yakni pengkhianatan terhadap Tuhan Yesus. Tetapi Yudas jatuh ke dalam keputusasaan dan tidak mengalami belas kasih Allah. Ia menggantungkan diri karena merasa diri sudah hancur, merasa diri sudah sangat berdosa dan benar-benar putus asa, tidak percaya akan belas kasih Allah. Sebaliknya Petrus membiarkan diri berjumpa dengan mata Kristus yang penuh belas kasih. Dalam perjumpaan itu pastilah Petrus
menyaksikan betapa menjijikan kejahatan yang ada dalam jiwanya, kedengkian yang memenuhi hatinya. Pastilah Petrus mengungkapkan ketidakmampuan untuk berubah, tetapi dia menaruh kepercayaan pada belas kasih Yesus. Inilah awal dari penampilan kehidupan yang baru bagi Petrus, yang dicipta kembali oleh kuasa Allah yang dinyatakan dalam hati Yesus. Semenjak hari itu, Petrus dikuatkan oleh kewahyuan bahwa Tuhan tetap mengasihi dia dan mengampuni dia, meskipun ia tahu kegelapan hatinya yang penuh dosa. Saudara terkasih, kita harus menjadi sungguh-sungguh konkret kalau kita mau mengampuni diri kita sendiri. Apabila kita menyadari keberdosaan kita dan sungguh menyadari kerapuhan kita yang teramat sangat, kita dapat memulai membayangkan diri kita sebagai pengejauhan tahan dari kejahatan. Memang ini rasanya tidak benar. Setiap orang dari kita sungguh baik dan indah di mata Allah. Tetapi sayang sekali, dalam sejumlah hal kita sendiri, saudara terkasih, tidak mampu untuk memaafkan diri kita. Dalam banyak hal kita sangat bercacat karena dosa. Maka tidak cukup Anda secara global memaafkan diri sendiri karena merasa sudah menjadi pribadi yang jahat. Lebih baik kita mengidentifikasikan secara rinci kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan dan membuang jauh penghakiman yang telah kita jatuhkan atas diri kita sendiri. Bagaimanapun, Tuhan sendiri telah mengampuni kita. Mengapa kita tidak mempercayai dan meyakini bahwa pengampunan itu sungguh terjadi? Setiap orang dari kita mempunyai penyelidik yang enggan mengampuni. Ia bersembunyi dalam bayang-bayang hati kita dan selalu siap mengingatkan kita mengenai kesalahan-kesalahan masa lampau kita. Saudara terkasih, ini membutuhkan mujizat kasih untuk mengenyahkannya. Jadi kalau Anda menderita karena selalu diracuni oleh rasa bersalah, saya mengundang Anda untuk berserah kepada belas kasih Allah. Karunia cuma-cuma yang sungguh luar biasa. Janganlah membiarkan kesalahan masa lampau terus-menerus mengutuki diri Anda sampai saat ini. Berteguhlah untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Tetapi bebaskanlah diri Anda dari sikap selalu mempersalahkan diri sendiri. Hanya inilah jalan menuju damai batin. Ini bukanlah suatu dalih untuk berpuas diri. Lebih tepat, ini adalah kesadaran yang mendalam bahwa kita telah ditebus oleh darah mulia Yesus. Kasih-Nya memampukan Anda, saya, kita semua untuk menerima diri sendiri apa adanya, termasuk segala kerapuhan kita. Belas kasih-Nya memberikan kepada Anda, kepada saya, kita semua kepercayaan bahwa segalanya akan baik adanya untuk hidup Anda ke depan. Jauh di sana,
Saudara terkasih, para imam, pembimbing rohani, dan mereka yang menulis banyak mengenai pengampunan umumnya mengerti bahwa salah satu hambatan terbesar dalam hati manusia untuk memperoleh kelegaan batin adalah penghakiman kejam terhadap diri sendiri akibat dosa-dosa masa lampau, dosa-dosa masa silam. Betapa kita membutuhkan tatapan mata Yesus yang penuh belas kasih. Kita juga perlu mendengar kata-kata absolusi dalam sakramen rekonsiliasi dan mempersiapkan ke dalam lubuk hati kita. Siksaan yang membuat orang sekarat adalah siksaan yang muncul karena orang terus-menerus mengenang kembali pelanggaran-pelanggaran masa silamnya, yang diperkuat dengan membangkitkan gambaran-gambaran yang benar-benar menghimpit jiwa dia. Siksaan seperti itu sungguh-sungguh sangat kejam. Siksaan ini menindih hati kita, melemahkan daya hidup, dan melucuti kita dari sukacita serta ketentraman hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada kisah yang bagus. Seorang bekas tentara Amerika namanya John Plummer adalah seorang tentara Amerika Serikat yang kemudian menjadi pelayan gereja di suatu kota kecil di Virginia. Selama bertahun-tahun ia dihantui oleh suatu pengalaman buruk semasa bertugas dalam perang di Vietnam. Pada tahun 1972 ia melancarkan serangan udara dengan menjatuhkan bom napalm, bom besar di sebuah desa namanya Trang Bang. Ia sudah mendapat jaminan bahwa di kawasan itu tak ada penduduk. Tak lama sesudah pemboman itu, ia melihat hadiah Pulitzer diberikan pada seorang pemenang fotografi yang menampilkan foto seorang namanya Kim Puk, anak berusia 9 tahun yang lari telanjang dan terbakar oleh bom napalm di Trang Bang, Vietnam. Foto ini menjadi simbol yang sangat kuat dari segala sesuatu yang tidak manusiawi dalam kaitan dengan perang itu. Foto ini terpatri mati dalam bentuk dan dalam benak John Plummer, dan benar-benar menghantui dia dalam mimpi buruk selama bertahun-tahun. Hatinya John Plummer itu tercabik-cabik oleh rasa bersalah karena ia merasa bertanggung jawab atas luka yang menimpa anak usia 9 tahun itu ketika dia menjatuhkan bom, dan atas orang-orang lain yang terbunuh atau yang menjadi lumpuh karena pemboman itu. Memang sebelum pemboman, ia telah melakukan segala sesuatu yang dapat ia lakukan untuk meyakinkan bahwa kawasan itu telah bersih dari penghuni. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Ia masih saja disiksa oleh rasa bersalah karena apa yang telah ia lakukan. Dengan beban yang menindih begitu berat, John Plummer lari ke alkohol. Dia meninggalkan iman dia, dan pun perkawinannya gagal. Saudara, beberapa tahun kemudian ia mengalami suatu pertobatan dan kembali ke iman Kristianinya. Tetapi ia belum dapat mengampuni dirinya sendiri atas pemboman Trang Bang di Vietnam itu. Sementara itu, Kim Puk, anak umur 9 tahun tadi, telah menjalani pembedahan besar untuk penyembuhan luka-luka yang menimpa sekujur tubuhnya akibat bom dari John Plummer tadi. Karena tersisa tanahnya melekat
di tulang-tulang rusuknya. Puji Tuhan, operasi itu berhasil dan Kim mendapat kesempatan untuk memulai hidup baru di Kanada. Ia berbicara mengenai pengalamannya dan memakumkan pengampunan. Nah, pada tahun 1992, John Plummer secara kebetulan mendengar bahwa perempuan dalam foto itu akan berbicara di tugu peringatan Perang Vietnam untuk mendoakan para veteran di Washington DC. John tahu ia harus pergi. Bersama 15 pilot helikopter lain dari Vietnam, ia menunggu di tengah kerumunan begitu banyak orang di tugu peringatan perang itu. Akhirnya mereka melihat seorang perempuan Vietnam dikerumuni oleh awak media diantar ke atas panggung. Ketika mulai berbicara, Kim yang tadinya umur 9 tahun, masih kecil, sekarang sudah besar, memperkenalkan diri sebagai gadis dalam foto itu. Ia menceritakan bahwa ia masih sangat menderita karena luka bakar. Tetapi ia tidak mempunyai dendam. Ia menambahkan, di balik foto saya, ribuan dan ribuan orang telah meninggal. Mereka semua kehilangan bagian-bagian tubuhnya. Seluruh hidup mereka dihancurkan dan tak seorang pun mengambil foto mereka kecuali foto saya. Selanjutnya, ia berkata bahwa jikalau ia berjumpa dengan pilot pesawat itu yang menjatuhkan bom itu, ia akan mengatakan kepada pilot itu bahwa ia telah mengampuninya. Saudara, mereka tidak dapat mengubah masa lampau, tetapi Kim berharap bahwa ia dan pembom itu akan dapat bekerja sama untuk membangun masa depan. Dengan bantuan teman-teman Plummer, Kim Puk tahu bahwa pilot pesawat itu hadir di tengah-tengah begitu banyak orang dan ingin bertemu dengan dia. Pada saat akan dibawa pergi oleh seorang polisi pengawal, Kim Puk bertemu empat mata dengan John Plummer. John mengingat. Kim melihat kepedihan, penderitaan, dan kedukaan saya. Ia mengeluarkan tangannya kepada saya dan memeluk saya. Saya hanya mampu berucap, saya minta maaf. Saya minta maaf. Tanpa henti. Dan pada saat yang sama, ia berkata, baiklah, saya mengampuni Anda. Saudara terkasih, John menuturkan bahwa sangatlah penting bagi dia berjumpa dengan Kim empat mata dan mengatakan kepadanya bahwa telah bertahun-tahun ia terhimpit beban amat berat karena luka-luka yang menimpa Kim. Saudara terkasih, tanpa pengakuan ini, ia ragu apakah ia dapat merasakan ketentraman hati. Tanpa pengakuan ini, John tidak akan mengalami ketentraman batin. Saudara terkasih, sekarang ia dapat mengampuni dirinya sendiri. Ia menuturkan, John berkata, saya serasa terbang melayang. Saya merasa terbebas. Akhirnya saya merasakan damai. Dalam perjumpaan dengan Kim, ia telah menatap mata Yesus yang penuh belas kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Kim dan John, dua mata yang saling jumpa, membawa pengampunan dan pembebasan bagi hidup.
kasih, marilah kita memohon doa Bunda Maria agar kita semua bisa meluaskan diri dari situasi masa lampau kita yang menghimpit diri kita dan bisa mengampuni diri kita sendiri dan orang lain. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Amin. Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu Semoga juga. saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini pertemuan kita telah selesai. Kita akan lanjutkan pada kesemalam Raja yang sama. Tuhan memberkati.